Bab 831. Tuan Xiao, saya rasa mereka akan mengincar Anda, kata Shen Danyao dengan cemas. Xiao Chen terlalu menonjol di babak pertama dan kedua, dan pasti menarik banyak perhatian. Sekarang putaran ketiga dan keempat digabung dan dilaksanakan dalam bentuk Tianding Doudan. Perkelahian yang melibatkan 50 orang, seberapa spektakuler dan berbahayanya. Jika Xiao Chen menjadi incaran banyak orang, percuma saja meskipun prestasinya di bidang alkimia luar biasa. Aku berharap mereka mau. Xiao Chen sama sekali tidak peduli dengan kekhawatiran Shen Danyao. Ia melompat ke Tianding dan menemukan tempat duduk kosong. Tianding sangat besar, tetapi pada kenyataannya ia dapat dilihat tersusun dari tungku-tungku kecil yang tak terhitung jumlahnya, kecuali bahwa ruang internal tungku-tungku tersebut saling terhubung. Desainnya bagus. Xiao Chen belum pernah melihat Tianding sebelumnya, dan dia cukup terkesan saat pertama kali melihatnya. Prinsip Tianding sebenarnya sangat sederhana dan jelas sekilas. Fungsi utamanya adalah untuk alkimia. Metode kompetisi ini mungkin sering digunakan di Sendu. Sekarang semua orang sudah berada di tempatnya, babak ketiga final akan segera dimulai. Meskipun ia mengikuti saran Sima Zuo dan mengubah cara bermain untuk sementara, dan tak tetap bertindak sebagai wasit tuan rumah untuk menjaga permainan tetap tertib. Cahaya keemasan yang menakutkan diproyeksikan dari menara dan kecil, menggambar lingkaran di sekitar Tianding, yang berfungsi sebagai garis pemisah. Babak ketiga final adalah kompetisi alkimia. Peserta akan memurnikan eliksir mereka sendiri di lokasi masing-masing. Mereka boleh menggunakan teknik alkimia apapun untuk mengganggu orang lain, tetapi mereka tidak boleh menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menyerang. Pelanggar akan dieliminasi. Siapapun yang dapat bertahan hingga akhir akan menjadi juara kompetisi alkimia ini. Apakah kamu masih bisa mengganggu alkimia orang lain? Tentu saja. Kalau tidak, mengapa disebut Dando? Itu lebih seru daripada kompetisi alkimia lainnya. Aku tak sabar menantikannya. Memang, aku bosan menonton kompetisi alkimia biasa. Kompetisi alkimia yang intens seperti ini sungguh layak ditonton. Suasananya sangat hidup. Dua putaran pertama kompetisi diadakan di dalam menara Xiaodan. Mereka tidak bisa melihat apa-apa dan hanya bisa menunggu, yang sungguh membosankan. Saya akhirnya bisa menikmati babak kompetisi ini. Babak ketiga kompetisi telah resmi dimulai. Peserta bebas memilih ramuan yang ingin mereka sempurnakan. Mereka boleh membawa ramuan sendiri atau menggunakan ramuan yang disiapkan oleh menara dan. Danta mempunyai seperangkat tanaman obat yang sangat lengkap yang khusus dipersiapkan untuk kompetisi, dan pada dasarnya semua tanaman obat yang beredar di pasaran merupakan cadangan. Namun, para kontestan pasti sudah memikirkan jenis ramuan apa yang ingin mereka buat sejak awal, dan mereka pasti membawa beberapa bahan obat. Babak ketiga kompetisi resmi dimulai. 50 kontestan memilah bahan-bahan obat dan memasukkannya ke dalam tungku alkimia, yang menandai dimulainya pertempuran alkimia Tianding ini. Tetapi semua orang tampaknya telah mencapai kesepahaman diam-diam yang menakjubkan, dan mereka semua sibuk dalam proses alkimia mereka sendiri, dan tidak seorang pun dengan jahat menyerang atau mengganggu orang lain. Apa yang terjadi? Bukankah mereka bilang kita boleh menyerang dan ikut campur sesuka hati? Kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Beberapa penonton tidak sabar lagi. Jangan khawatir, itu semua mungkin sedang terjadi. Yah, Dando tidak bisa menyerang langsung dengan kekuatannya sendiri. Dia harus menggunakan gangguan jiwa atau ramuan sebagai media untuk menyerang, kalau tidak, itu akan dianggap pelanggaran. Menggunakan pil sebagai media serangan, apa artinya? Ketika pil abadi tingkat raja ke atas terbentuk, mereka menghasilkan suara yang menggelegar, yang disebut Danqi. Saya pernah melihat seorang raja alkimia dan beberapa alkemis tingkat ke-9 bersama-sama memurnikan sebuah eliksir. Ketika eliksir terbentuk, Danqi yang dilepaskan oleh eliksir tingkat raja menghancurkan semua pil abadi yang dibuat oleh para alkemis tingkat ke-9. Danqi menghancurkan pil-pil di sekitarnya. Sial, bukankah itu sama dengan aura dan tekanan seseorang? Tentu saja, inilah inti dari pertarungan alkimia. Saling menekan eliksir sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pertarungan antar manusia. Jadi, kuali surgawi ini adalah senjata ajaib terbaik untuk kompetisi alkimia. Para kontestan memurnikan eliksir secara terpisah, tetapi ruang internalnya terhubung, dan persaingan antar eliksir semakin sengit. Aku jadi sedikit bersemangat mendengar apa yang kalian katakan. Setelah beberapa pendidikan literasi, semua orang di tempat kejadian menjadi lebih bersemangat, menatap Tianding tanpa berkedip. Haha, karena tidak ada yang berani bertindak duluan, aku akan menunjukkan keburukanku dulu. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil. Seorang pemuda di barat daya Tianding mengangkat telapak tangannya dan menepuk ringan tungku alkimia di depannya. Kekuatan dahsyat pun melonjak. Ledakan. Danqi yang menakjubkan muncul, menyebabkan angin dan awan bergulung di langit dan fenomena aneh sering terjadi. Itu Wu Fei Peng dari Sekte Petir Ungu, dia hampir berhasil membuat ramuan ajaib. Seru semua orang, seolah tak menyangka Wu Fei Peng akan menjadi orang pertama yang maju. Namun jika Anda memikirkannya, Anda dapat mengerti maksudnya. Kemampuannya berada di posisi yang biasa-biasa saja, yang sangat memalukan. Mustahil baginya untuk meraih posisi pertama atau tiga besar. Daripada tenggelam dalam gelombang berikutnya, lebih baik menciptakan titik panas di awal, meninggalkan kesan mendalam pada penonton, yang juga dapat dianggap sebagai cara untuk memulihkan reputasi sekte.
Oleh karena itu, dialah orang pertama yang memadatkan pil tersebut, yang menarik perhatian seluruh hadirin. Pil Vena Perak Api Ekstrim, bangkitlah. Saat Wu Feipeng memadatkan energinya, memfokuskan jiwanya, dan meningkatkan kekuatannya, sebuah pil berpola perak pun terbentuk. Energi api yang kuat dari pil itu keluar, membakar langit dan membuatnya sangat panas sesaat. Dan ki yang begitu kuat, bercampur dengan kekuatan api, panasnya bisa dirasakan di sini. Pil Vena Perak Api Ekstrim, pil Raja kelas 5. Konon, pil ini adalah ramuan paling dicari bagi mereka yang mempraktikkan teknik atribut api. Nah, dulu ada pil Vena Perak Api Ekstrim yang muncul di lelang Feilai. Pil itu dibeli oleh Raja Abadi seharga 80 juta batu abadi. His 80 juta batu abadi kelas atas, ini terlalu dibesar-besarkan. Sama sekali tidak berlebihan. Apa menurutmu memurnikan pil Vena Perak Api Ekstrim itu mudah? Belum lagi memurnikan pil ini membutuhkan energi mental yang sangat besar, bahkan bahan-bahannya pun sangat sulit dikumpulkan. Ya, Wu Feipeng jelas sudah lama mempersiapkan konferensi alkimia ini. Namun, jika dia bisa menyempurnakan pil Vena Perak Api Ekstrim, nilainya akan meningkat ke level yang lebih tinggi. Hanya ada satu juara, dan banyak orang sebenarnya tidak datang untuk kejuaraan di awal karena mereka tahu keterbatasan mereka sendiri. Namun, selama seseorang berprestasi baik di konferensi Dandao, ia masih dapat meningkatkan status dan nilainya. Inilah mengapa konferensi Dandao dapat menarik begitu banyak peserta. Tidak diragukan lagi bahwa Wu Feipeng memanfaatkan kesempatan itu, tampil menonjol, dan membuat semua orang mengingatnya. Namun, popularitas ini tidak bertahan lama dan Wu Feipeng segera menjadi sasaran. Ledakan. Ledakan dan ki yang kuat lainnya meledak, memengaruhi pil Vena Perak Api Ekstrim milik Wu Feipeng, menyebabkannya menunjukkan tanda-tanda retak. Apa? Ekspresi Wu Feipeng sedikit berubah. Ia segera memusatkan pikirannya dan mengendalikan daya tembaknya, mencoba menyelamatkan pil Vena Perak Api Ekstrim. Belalang sembah mengintai jangkrik, tak menyadari keberadaan burung Oriole di belakang. Peng Jie dari Istana Tianluo tertawa dingin, "Saudara Wu, maafkan aku." Begitu dia selesai berbicara, Peng Jie mengendalikan api hantu dan menunjukkan keterampilan alkimia yang luar biasa, dan kekuatan ramuan mulai terbentuk. Yuan dan yang meledak, bangkit. Saat pil itu terkondensasi, energi pil meledak lagi, dan itu seperti ular api yang melonjak, sepenuhnya menekan energi pil Wu Feipeng. Klik. Pil Vena Perak Api Ekstrim mampu menahan tekanan pil Yuan peledak dan hancur total, berserakan menjadi tumpukan sisa obat. Bab 832. Bagaimana mungkin? Wu Feipeng tertegun sejenak saat dia melihat pil Vena Perak Api Ekstrim yang telah hancur berkeping-keping. Pil Vena Perak Api Ekstrim adalah mahakaryanya. Awalnya ia berniat menggunakannya untuk membuat gebrakan besar, tapi bagaimana mungkin pil itu hancur begitu mudah? Bahkan, bukan hanya dia saja, penonton pun ikut terkejut dan tak habis pikir. Namun tak lama kemudian, seseorang menjelaskan, pil eksplosif Yuan Peng Jie adalah pil kerajaan kelas 6, dan merupakan pil kerajaan kelas 6 terbaik. Pil ini sangat kuat dan dianggap sebagai obat terlarang. Obat terlarang. Ya, seorang dewa emas puncak yang meminum pil Yuan peledak dapat meledak dengan kekuatan tempur seorang raja abadi dalam waktu singkat. Jadi begitulah. Ramuan semacam ini dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatanmu secara instan, dan tingkatnya setara dengan ramuan kerajaan tingkat 6. Tidak mengherankan jika ramuan ini memiliki energi ramuan seperti ini saat terbentuk. Meskipun Wu Feipeng berhasil masuk 10 besar di babak kedua, kekuatannya masih kalah dari Peng Jie, sama seperti Sekte Guntur Ungu yang pada akhirnya tidak sebanding dengan Istana Luo Surgawi. Jadi Wu Feipeng sudah keluar sekarang. Tidak juga. Jika Wu Feipeng masih punya energi, dia pasti bisa melanjutkan menyempurnakan pil kedua. Namun, pil Vena Perak Api Ekstrim menghabiskan sebagian besar energinya. Kurasa dia sudah tidak bisa melakukan apa yang diinginkannya. Benar saja, setelah mendesah pelan, Wu Feipeng mengangkat tangannya dan berkata, "Aku menyerah." Setelah berkata demikian, dia terbang turun dari tianding dan menghilang di antara kerumunan. Menjadi orang pertama yang tereliminasi di babak ketiga cukup memalukan. Wu Feipeng keluar, tetapi permainan terus berlanjut. Pil Vena Perak Api Ekstrim dan pil Yuan peledak tidak diragukan lagi memberikan awal yang baik bagi kompetisi ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa aliran dan ki menyembur keluar satu demi satu. Banyak kontestan sama sekali tidak terpengaruh oleh eliminasi Wu Feipeng, dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Di mata mereka, yang ada hanyalah hasil karya mereka sendiri. "Permisi semuanya." Peng Jie tiba-tiba tertawa dan melambaikan tangannya. Energi pil Yuan peledak kembali mengembun dan berubah menjadi ular api raksasa, menimbulkan malapetaka. Klik, klik, klik. Ketiga pil yang baru terbentuk itu tidak sanggup menahan tekanan energi pil Yuan peledak dan hancur berkeping-keping seperti pil Vena Perak Api Ekstrim milik Wu Feipeng. "Peng Jie, kamu." Para kontestan melotot ke arahnya. "Jangan menatapku seperti itu. Ini kompetisi. Menunjukkan belas kasihan kepadamu sama saja dengan menghinamu dan tidak menghormati kompetisi, kan?" Kata Peng Jie sambil tersenyum. Kata-kata ini sebagaimana mestinya, dan tidak seorang pun dapat membantahnya. Kompetisi adalah soal kompetisi, dan para pemain adalah musuh dalam permainan yang sama. Wajar jika yang lain menyerang lebih dulu. Jadi ini Dandao, sungguh membuka mata.
Semua penonton terkesima. Dalam kompetisi Dando, Anda tidak dapat langsung menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk menyerang, tetapi Anda dapat menggunakan danki yang dilepaskan oleh ramuan untuk menyerang. Meski tidak sewarna pertempuran antar manusia, menontonnya sesekali tetap merupakan kenikmatan tersendiri. Peng Chao saat ini adalah yang teratas. Dia terlalu kuat. Tak ada yang bisa menandinginya. Ini baru pembuka. Namong, Sima, dan Duan Qiu yang belum bergerak. Merekalah protagonisnya. Ya, dan Xiao Chen. Ketika Xiao Chen disebut, semua orang secara tidak sadar terfokus padanya dan mendapati Xiao Chen sedang beristirahat dengan mata terpejam, tanpa menyadari bahwa ia tengah terlibat dalam persaingan sengit. Apakah menurutmu Xiao Chen ini benar-benar cakap, atau dia hanya berpura-pura? Saya merasa ada yang mencurigakan. Dia mendapat nilai sempurna di babak kedua, dan banyak orang tidak puas dan mengira dia curang. Ya, aku juga mendengarnya. Pertanyaan terakhir di babak kedua kemarin adalah tentang bagaimana memecahkan 5 degenerasi makhluk surgawi. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan itu sama sekali. Konyol sekali dia mendapat nilai penuh. Babak kedua itu cuma teori. Babak ketiga adalah tempat kita benar-benar menguji kemampuan kita. Kita akan langsung tahu apakah kita bagal atau kuda. Baiklah, tonton saja pertandingannya dengan tenang. Itu cuma pil raja kelas 6. Ronde ini adalah kandangku. Yang Ning, Tuan Muda Pavilion Tiandan, melirik Peng Jie dengan jijik dan mencibir dalam hatinya. Ia mengakui bahwa dirinya kurang pengalaman dan pengetahuan, sehingga mengalami kekalahan tipis di putaran pertama dan kedua. Namun dalam hal bakat di bidang alkimia, dia yakin tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Kini tibalah ronde ketiga pertarungan sesungguhnya dan inilah saatnya baginya untuk menunjukkan kehebatannya. Pil surgawi 9 yang ku akan segera rampung. Kenapa aku harus repot-repot memamerkan pil Yuan meledak saja? Yang Ning mengendalikan api dan fokus pada ramuan itu. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan suatu kekuatan jiwa datang dari kegelapan, menyengat sarafnya dan membuatnya terdiam sejenak. Kekuatan jiwa Yang Ning cukup kuat untuk meledakkan penguji jiwa, jadi dia tidak akan mudah disergap. Dia mendengus dingin dan menatap orang di sebelahnya. Dayan dan Song Jiang Wuji telah lama mengagumi Tuan Muda Pavilion dan ingin belajar darinya. Jiang Wuji menatap Yang Ning dengan setengah tersenyum, sikap provokatifnya terlihat jelas. Apakah menurutmu kamu layak? Yang Ning merasa jijik dan membalikkan tangan kirinya, lalu api hijau pun muncul. Tangan kanannya semula mengendalikan api aneh untuk memurnikan ramuan, dan kini tangan kirinya menghasilkan api lain, yang setara dengan mengendalikan dua api aneh di saat yang bersamaan. Api Qinglin. 7 api cemerlang. Yang Ning ternyata bisa mengendalikan 2 api surgawi dan api bumi secara bersamaan. Banyak orang memperhatikan Yang Ning, dan ketika mereka melihat tindakan Yang Ning, mereka berseru kaget. Jiang Wuji mengangkat alisnya saat melihat ini, tetapi ia sama sekali tidak panik. Malahan, ia berkata dengan geli, konon, Tuan Muda Pavilion adalah seorang jenius, mampu memadukan api aneh di usia 7 tahun. Melihatnya hari ini, ia memang luar biasa, tapi... Subjek tiba-tiba berubah, dan Jiang Wuji tiba-tiba menggerakkan kedua telapak tangannya secara bersamaan. Huf! Satu di kiri dan satu di kanan, 2 api muncul, dan gelombang panas berlanjut. Jiang Wuji juga memiliki 2 api aneh, dan keduanya tampaknya setingkat dengan Yang Ning. Sekte Dayan dan sangat tersembunyi sehingga mereka diam-diam membudidayakan seorang jenius seperti itu. Tidak hanya itu, Ma Sicheng mungkin bahkan lebih kuat dari Jiang Wuji, dan dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Ini benar-benar membuka mata. Yang Ning melihat Jiang Wuji juga menggunakan 2 jenis api, ekspresinya membeku, tetapi dia tetap tenang dan berkata, aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, tetapi itu jauh dari cukup. Apakah cukup atau tidak, kita akan tahu setelah kita berkompetisi. Jiang Wuji mengendalikan api dengan kedua tangannya, menyebabkan ramuan dalam tungku cepat terkumpul dan sejumlah besar energi ramuan pun terbentuk. Ayo bertanding, apakah aku takut padamu? Target Yang Ning bukanlah Jiang Wuji, tetapi jika Jiang Wuji bersikeras menghalanginya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pil surgawi 9 matahari, padatkan. Tianji Xuandan, padatkan. Ledakan, ledakan. 9 Yang dan Qi dan Tianji dan Qi meledak hebat dan bertabrakan dengan dahsyat. Keduanya ingin menghancurkan satu sama lain, tetapi mereka berada dalam kebuntuan dan tak seorang pun bisa berbuat apa-apa. Dan di sisi lain, Namong Yanran, seperti yang kau katakan sebelumnya, mari kita akhiri di sini. Duan Qiu yang menantang Namong Yanran. Itulah yang kumaksud. Namong Yanran tidak menghindari pertarungan, tetapi bersemangat untuk mencoba. Meskipun Duan Qiuyang dan Danta memiliki keluhan, harus diakui bahwa Duan Qiuyang sangat kuat dan akan menjadi kandidat terbaik untuk memverifikasi keterampilan alkimia miliknya. Ayo lakukan. Duan Qiuyang membalikkan telapak tangannya untuk menekan api aneh itu, dan dengan kekuatan abadi yang melimpah, dia melakukan metode alkimia misterius. Bab 833. 4 simbol surga, angin, guntur, air dan api, semuanya ada dalam kendaliku. Menghadapi lawan yang paling ingin dikalahkannya, Duan Qiuyang menyerang tanpa ragu dan menggunakan 4 simbol kehendak surga untuk keuntungannya sendiri. Dalam sekejap, terdengar angin menderu, guntur menggelegar, ombak bergulung-gulung, dan seekor naga api. Pemandangan itu sungguh mengerikan.
Ya Tuhan, apa yang dia lakukan? Bagaimana dia melakukannya? Sebagian penonton menatap Peng Jie, sebagian lagi menonton duel antara Yang Ning dan Jiang Wuji, dan sebagian lagi menonton Sima Zuo dan Ma Sicheng. Namun, pada saat ini, hampir semua orang tertarik dengan metode Duan Qiuyang. Apakah semua fenomena aneh ini berasal dari Dan Qi? Bahkan lebih spektakuler daripada pertempuran antar Raja Abadi. Tentu saja, Duan Qiuyang memurnikan pil Raja tingkat 9. Apa? Ramuan kerajaan tingkat 9. Jadi, tampaknya Duan Qiuyang setidaknya adalah Raja dan tingkat 9. Di antara 5 tetua Danta, hanya tetua utama yang merupakan Raja dan tingkat 9. 4 lainnya jauh lebih rendah. Seorang junior yang dapat berdiri sejajar dengan tetua agung benar-benar seorang jenius. Penampilan Duan Qiuyang yang menakjubkan membuat semua orang di tempat kejadian tercengang. Namun saat Namong Yanran melihat ini, ekspresinya sedikit mengembun, dan dia melambaikan tangan rampingnya, melakukan metode alkimia yang sama. 4 simbol surga, angin, guntur, air, dan api, semuanya ada dalam kendaliku. Dengan teriakan halus, Namong Yanran juga menarik Dan Qi untuk berubah menjadi 4 fenomena aneh, angin, guntur, air, dan api. Ledakan. Suaranya mengejutkan dan mengguncang bumi. Ramuan kerajaan tingkat 9 lainnya. Namong Yanran juga berhasil. Tidak hanya itu, teknik Namong Yanran dan Duan Qiuyang persis sama, seolah-olah mereka berasal dari sekolah yang sama. Ya Tuhan, kedua pemuda ini. Duan Qiuyang menatap Namong Yanran, sedikit mengernyit. Tuan Duan, Anda tadi bilang saya tidak punya kelebihan atas Anda, tapi saya ingin membalasnya. 4 bayangan aneh mengelilingi tubuh Namong Yanran, memperlihatkan wujud seorang dewi. Ia menatap Duan Qiuyang dan berkata, Anda juga tidak punya kelebihan atas saya. Kalau Anda bisa, saya juga bisa. Benarkah? Duan Qiuyang tertawa keras, melambaikan tangannya untuk memanfaatkan kekuatan 4 simbol. Kalau begitu, mari kita lihat siapa pemenangnya. Duan Qiuyang datang dengan momentum besar, dan Namong Yanran tidak mau kalah dan membalas dengan kekuatan yang sama. Pewaris Danta dan pewaris Danmo terlibat dalam duel yang menentukan, dan keduanya berimbang dan menemui jalan buntu. Duel yang luar biasa. Sima Cheng menatap Duan Qiuyang dan Namong Yanran, dengan senyum tipis di bibirnya. Saudara ketujuh, jika kita menghadapi mereka sendirian, apakah kamu sanggup menghadapi salah satu dari mereka? Mendengar transmisi suara Sima Cheng, Sima Zuo mendengus pelan, aku tidak akan kalah dari mereka. Tapi kau, kemungkinan besar, bukan tandingan mereka. Oh, kau masih percaya diri seperti biasanya. Kata Sima Cheng sambil tersenyum tipis, tapi bagaimanapun juga, aku, saudara kerajaanmu, kali ini mewakili Sekte Dayan dan, sementara kau mewakili Ibu Kota Ilahi. Demi rencana besar Ibu Kota Ilahi, aku akan bekerja sama denganmu dan memberimu kesempatan untuk bersinar. Apakah kamu siap? Tanya Sima Zuo. Tentu saja, aku selalu siap. Kata Sima Cheng sambil tersenyum, apakah kamu ingin segera memulai? Jangan khawatir, lawan kita bukan hanya Namong Yanran dan Duan Qiuyang. Kata Sima Zuo, melirik ke arah Xiao Chen, entah sengaja atau tidak, dan diam-diam mengirim pesan kepada Wang Zuang. Ya, Yang Mulia. Wang Zuang mengerti maksudnya dan mengendalikan api aneh itu, lalu memadatkan obat menjadi pil. Pil pola naga 8 misterius, bangkitlah. Ledakan. Saat kekuatan ramuan itu mengembun, energi ramuan itu melonjak dan berubah menjadi naga raksasa. Naga itu terbang ke angkasa, dan aumannya dapat terdengar hingga ribuan mil jauhnya, dengan suara yang dahsyat dan tak ada habisnya. Wang Zuang itu juga telah membuat pil, itu adalah Wang dan tingkat 8. Bukankah seharusnya pil Raja tingkat 8 jauh lebih lemah daripada pil Raja tingkat 9? Tapi mengapa kekuatan ini terasa tidak lebih lemah daripada pil Raja tingkat 9 dan pil Raja tingkat 8? Sesungguhnya, suara auman naga itu agung, dan kekuatannya tidak kalah dari 4 simbol. Bisakah dia bersaing dengan Namong Yanran dan Duan Qiuyang? Tidak, targetnya adalah orang lain. Ketika semua orang menyadari apa yang akan dilakukan Wang Zuang, mereka semua bernapas dengan cepat dan sangat gembira. Kamu Xiao Chen, juara pertama 2 putaran pertama, kan? Seperti dugaan semua orang, Wang Zuang menatap Xiao Chen dan berkata sambil tersenyum nakal, aku sudah lama mendengar namamu. Bolehkah aku meminta saranmu? Dibandingkan dengan pertarungan sengit di sekitarnya, postur Xiao Chen yang menutup mata dan beristirahat tidak diragukan lagi agak tidak pada tempatnya. Namun menutup mata tidak berarti Anda sama sekali tidak menyadari segala hal di sekitar Anda. Setidaknya dia bisa dengan jelas merasakan provokasi Wang Zuang. Bukankah lebih baik diam saja sampai akhir? Kenapa harus muncul tiba-tiba dan membuat suasana jadi tidak nyaman? Perkataan Xiao Chen begitu ringan, seakan-akan mengandung semacam sihir yang langsung menyentuh jiwa. Wang Zuang sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu tersenyum dan berkata, aku suka tantangan. Kalau aku tidak melakukan apa-apa dan hanya bertahan hidup sampai akhir, itu akan terlalu sulit bagiku. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, lagi pula, sebagai juara pertama di 2 babak pertama, tidak baik bagimu untuk terus-menerus merasa nyaman, kan? Aku akan memberimu sedikit kegembiraan dan kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu. Begitu dia selesai berbicara, Wang Zuang melambaikan tangannya dan menarik naga raksasa yang berubah dari Dan Qi, yang terbang ke arah Xiao Chen. Ramuan ajaib apa yang sedang kau buat?
Kenapa kau tidak membiarkanku membuka mataku? Dan Qi tidak akan menyerang manusia, tetapi akan memiliki efek penekan yang kuat pada ramuan. Energi ramuan naga raksasa itu meraung, melangkahi Xiao Chen, dan menyerbu ke dalam tungku ramuan. Tetapi pada saat ini, pil keruh tiba-tiba naik perlahan dari tungku di depan Xiao Chen. Atau mungkin tidak dapat dikatakan ini adalah pil, paling-paling ini adalah pil lumpur yang dilapisi tanah. Wang Zuang merasa geli sekaligus bingung saat melihat ini. Ketika penonton melihat ini, mereka semua kesal. Apakah orang ini benar-benar orang yang menduduki peringkat pertama dalam 2 putaran pertama? Benda apa saja yang dimurnikannya? Akan tetapi, sebelum mereka sempat tertawa terbahak-bahak, mereka melihat lingkaran energi ramuan naga terbang mengelilingi ramuan keruh itu, lalu menguap ke udara tipis dan lenyap tanpa jejak. Apa? Senyum Wang Zuang membeku di wajahnya, dan dia tampak tertegun. Apa yang sedang terjadi? Bukankah energi pil berpola naga 8 misteriusnya seharusnya bisa dengan mudah menghancurkan pil yang rusak itu? Kenapa tiba-tiba menghilang? Mengapa energi naga itu menghilang? Semua orang di tempat kejadian saling memandang dengan bingung. Sepertinya sudah terserap. Seseorang ragu-ragu dan berkata dengan ragu. Kau pasti bercanda. Apa maksudmu pil lumpur itu menyerap energi naga tingkat 8? Aku cuma menebak. Lagi pula, kalau tidak diserap, bagaimana kau menjelaskannya? Semua orang di tempat kejadian terus-menerus berdebat atas kejadian aneh ini. Namun Xiao Chen tetap tenang. Ia perlahan membuka matanya dan melirik Wang Zuang. Karena kamu sangat ingin memperluas wawasanmu, aku akan memuaskanmu. Perhatikan baik-baik. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat pil Niwan tiba-tiba bergetar, dan benar-benar memicu gelombang berbentuk busur yang menyapu area di sekitarnya. Peng! Engah! Pil berpola naga 8 misterius di depan Wang Zuang langsung hancur oleh tekanan besar, dan dia sendiri juga diserang tanpa pandang bulu dan tersapu oleh kekuatan yang sangat kuat. Bang! Tubuh Wang Zuang terbang keluar dari lingkaran cahaya yang menutupi Tianding dan mendarat di luar lapangan. Sendu Wang Zuang keluar. Suara Xiao Danta yang acuh tak acuh terdengar, menyatakan bahwa Wang Zuang telah jatuh keluar batas dan tersingkir. Bab 834. Apa yang baru saja terjadi? Wang Zuang tiba-tiba musnah, yang membuat semua orang lengah dan tidak ada seorang pun yang tahu mengapa. Secara logika, Dan Qi seharusnya terlihat mewah dan memiliki efek menekan pada ramuan di sekitarnya, tetapi tidak terlalu agresif terhadap manusia. Mengapa Wang Zuang hancur? Dilihat dari cara dia memuntahkan darah, dia setidaknya mengalami luka serius. Ini harus dianggap pelanggaran. Xiao Chen menyerang Wang Zuang. Ya, itu jelas pelanggaran. Dan Dou tidak boleh menyerang kontestan secara langsung. Semua orang membicarakannya. Mungkinkah Xiao Chen akan tereliminasi karena pelanggaran? Setelah tertegun beberapa saat, Wang Zuang menahan darahnya yang mengalir deras dan berteriak, "Wasit, dia melakukan pelanggaran, dia harus keluar." Entah itu pelanggaran atau bukan, aku tahu pasti. Yang melukaimu adalah kekuatan eliksir dari pemurnian eliksir Xiao Chen, jadi itu bukan pelanggaran. Kata Danta kecil acuh tak acuh, orang luar dilarang membuat keributan. Pelanggar akan dikeluarkan. Dan Jin. Semua orang tercengang ketika mendengar istilah ini. Bukankah Dan Dou adalah kompetisi Dan Qi? Kenapa ada Dan Jin yang lain? Namong Yanran dan Duan Qiuyang, yang berada di tengah pertarungan sengit, juga terganggu dan berhenti diam-diam. Atau mungkin tidak bisa dikatakan sebagai pemahaman diam-diam, melainkan terkejut oleh gelombang udara tadi. Dan Jin. Bagaimana mungkin? Mata Duan Qiuyang terkejut dan dia tidak percaya. Mungkinkah? Namong Yanran juga tampaknya memikirkan sesuatu, suasana hatinya berfluktuasi, dan matanya tertuju pada pil Niwan yang mengambang di depan Xiao Chen. Sialan, apa prestasinya di bidang alkimia bisa menyaingi master? Ekspresi percaya diri Sima Zuo menghilang, digantikan oleh tatapan sinis. Jika Xiao Chen benar-benar mengambil langkah itu, maka semua yang dia dan Sima Cheng rencanakan akan sia-sia. Saudara ketujuh, kemunculan pil kaisar akan membawa malapetaka guntur. Dia jelas belum sepenuhnya siap. Kita masih punya kesempatan. Sima Cheng tiba-tiba berteriak, "Ayo kita bekerja sama untuk menggagalkan aksinya dan mencegahnya menyempurnakan pil kaisar." Sima Zuo juga mengerti setelah mendengar ini. Memurnikan ramuan kekaisaran bukanlah tugas kecil dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Mereka mungkin tidak sehebat Xiao Chen dalam bidang alkimia, tetapi mereka pasti dapat memanfaatkan kurangnya perhatian Xiao Chen untuk menimbulkan kerusakan parah padanya. Pil petir 9 ekstrim. Sima Zuo mengambil langkah pertama, dan energi ramuan kerajaan tingkat 9 meledak keluar, bercampur dengan cahaya busur listrik dan suara guntur. Akhirnya, seperti Wang Zuang, Dan Qi berubah menjadi naga guntur dan meraung ke arah Xiao Chen. Pil ilahi evolusi ungu. Sima Cheng mengikutinya dari dekat, juga dengan energi ramuan kerajaan tingkat 9. Cahaya ilahi ungu melesat ke langit dan berubah menjadi naga ungu, juga menyerbu ke arah Xiao Chen. Tuan Muda Pavilion, pertempuran kita akan berakhir nanti. Jiang Wuji tiba-tiba menghindari pertarungan Yang Ning dan menyerang Xiao Chen bersama dengan Sima Cheng dan Sima Zuo. Tianji dan Qi, ubah. Formula ramuan ajaib itu pun terungkap, dan energi ramuan Tianji berubah wujud menjadi seekor naga putih raksasa, menelan awan dan menyemburkan kabut, langsung menuju ke arah Xiao Chen. Dan kita.
Zhao Xichang dan Zhao Yulong, dua bersaudara kultivator independen, benar-benar mengambil tindakan pada saat yang sama untuk bekerja sama dengan Sima Cheng. Apa yang mereka sempurnakan adalah ramuan raja tingkat 8, tetapi menggunakan formula ramuan yang sama, energi ramuan itu berubah menjadi dua naga energi ramuan raksasa, satu biru dan satu merah, yang menyerbu ke arah Xiao Chen. Sima Zuo, Sima Cheng, Jiang Wuji, Zhao Xichang, dan Zhao Yulong, 5 master alkimia, bekerja sama secara diam-diam pada saat ini, dan terlepas dari segalanya, mereka menarik energi ramuan naga dan menyerang Xiao Chen. 5 naga raksasa yang bertransformasi dari Danqi muncul bersamaan dan menyerang satu orang sekaligus. Pemandangannya sungguh menakjubkan. Bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan baik, seolah-olah mereka punya telepati. Seseorang menyadari ada yang tidak beres dan mengajukan pertanyaan. Tentu saja mereka berada di kelompok yang sama. Sekte Dayan dan telah menyerah kepada ibu kota ilahi, dan Zhao Xichang serta Zhao Yulong juga diatur oleh ibu kota ilahi. Apa ada hal seperti itu? Satu-satunya wakil Sendu di depan publik adalah Sima Zuo dan Wang Zuang, tetapi secara diam-diam mereka juga mengatur Dayan dan Zong, Zhao Xichang, Zhao Yulong dan lainnya. Kuncinya adalah keenamnya memiliki kemampuan untuk masuk 10 besar konferensi alkimia. Ini tidak diragukan lagi mengerikan. Dunia alkimia yang luas sepenuhnya dibayangi oleh dewa-dewa ras lain dan kehilangan muka. Namun, dunia alkimia masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Yaitu memenangkan tempat pertama di konferensi alkimia. Bobot tempat pertama selalu jauh lebih tinggi daripada tempat lainnya. Meskipun ada 6 dewa di 10 besar, akan sia-sia jika kita tidak bisa mendapatkan tempat pertama. Sungguh tercela. 5 orang bekerja sama untuk menyerang Xiao Chen. Sima Zuo dan Ma Xicheng memiliki Danqi kelas 9, sedangkan Jiang Wuji, Zhao Xichang, dan Zhao Yulong semuanya memiliki Danqi kelas 8. Dengan susunan pemain seperti itu, bukankah Xiao Chen pasti akan kalah? Kita tidak boleh kalah. Jika Xiao Chen gagal, para dewa pasti akan menang. Tidak mungkin. Sekalipun Xiao Chen adalah raja dan tingkat 9, dia tidak akan mampu menahan serangan 5 orang. Itu belum tentu benar. Alasan mereka berlima tiba-tiba bergabung adalah karena mereka waspada terhadap Xiao Chen dan yakin dia bisa mengancam mereka. Apa kau memperhatikan bahwa Sima Zuo dan Ma Xicheng baru saja menyebutkan pil kaisar? Apa itu Teidan? Pil kaisar, seperti namanya, adalah pil bermutu kekaisaran. Ramuan tingkat kaisar. Memang, Raja Pil tingkat ke-9 bukanlah puncak alkimia. Di atas Raja Pil, ada Kaisar Pil. Dan napas semua orang terhenti. Mereka mungkin tidak familiar dengan konsep Kaisar Dan, tetapi meski mereka mendengarnya pertama kali, tidak sulit membayangkannya. Sama seperti ada Kaisar Abadi di atas Raja Abadi, betapa mengejutkannya Kaisar Alkimia di atas Raja Alkimia. Selain itu, konsep alkimia dan keabadian tidak sepenuhnya identik. Secara umum, ramuan yang dimurnikan oleh Raja Alkimia tingkat 7 juga dapat memberikan manfaat besar bagi Kaisar Abadi. Oleh karena itu, dalam hal status, Kaisar Abadi akan menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Raja dan tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Apa konsep Kaisar Dan, yang berada di atas Raja dan tingkat 9? Mungkinkah Xiao Chen seorang Kaisar Dan? Ya ampun, bukankah Kaisar Dan itu tokoh legendaris? Aku selalu mengira tidak ada Kaisar Dan yang masih hidup di dunia ini. Aku juga. Aku tak pernah menyangka bisa menyaksikan kelahiran seorang Kaisar Dan di konferensi dan Dao ini. Perjalanan ini sungguh berharga. Jika aku bisa melihat ramuan kelas kekaisaran muncul di dunia, tidak berlebihan jika kukatakan hidupku akan berharga. Setelah mengetahui bahwa Xiao Chen kemungkinan besar adalah seorang Kaisar Pil dan tengah menyempurnakan ramuan tingkat Kaisar yang melampaui ramuan tingkat Raja tingkat 9, semua orang yang hadir merasa antusias dan menahan napas untuk mengantisipasinya. Dan Kaisar yang masih hidup. Di atas menara Dan, kelima tetua juga terkejut dan sangat fanatik. Dibandingkan orang lain, mereka lebih memahami teror dan nilai seorang Kaisar Dan. Itulah eksistensi yang benar-benar agung di dunia alkimia. Dalam sejarah Danta sepanjang 100.000 tahun, hanya ada 2 Kaisar Dan. Salah satunya adalah leluhur yang mempelajari pil roh kaisar di tempat warisan. Orang lainnya adalah keinginan di menara Dan yang kecil. Akan tetapi, keduanya telah meninggal puluhan ribu tahun yang lalu, dan wasiat Danta kecil hanyalah sekadar wasiat dan semangat, yang jauh kurang mengejutkan dibandingkan wasiat Xiao Chen, Kaisar Dan yang masih hidup. Bab 835. Kakak kedua, tahukah kau kalau dia Kaisar Dan? Tetua ketiga berbalik dan menatap Shen Taeyang, lalu berkata dengan marah, bagaimana mungkin kau tidak memberitahu kami tentang hal sepenting itu? Kata-kata ini membangunkan si pemimpi, dan keempat tetua lainnya menatap Shen Taeyang. Melihat perilaku abnormal Shen Taeyang akhir-akhir ini dan penekanannya pada Xiao Chen, tidak sulit untuk melihat bahwa Shen Taeyang tahu sejak awal bahwa Xiao Chen adalah seorang Kaisar Dan. Aku berjanji padanya akan merahasiakannya. Kalau itu kamu, bisakah kamu memberitahuku? Kata Shen Taeyang dengan sedih. Yah, itu tidak benar. Tidak bijaksana menyinggung Kaisar Dan. Tetua Agung mengangguk. Kakak kedua, bagaimana hubunganmu dengannya? Bisakah kau merekomendasikannya untuk bergabung dengan Danta? Tanya tetua ketiga dengan serius. Jika Danta kita bisa merekrut seorang Kaisar Dan, reputasi kita pasti akan meningkat.
Dia orangnya mudah diajak bicara, dan tidak suka berpura-pura. Tapi mengajaknya bergabung dengan Danta mungkin tidak realistis. Kata Shen Taeyang serius, jadi, kenapa tidak kau arahkan pandanganmu ke Sekte Meteorit? Sekte Meteorit. Yah, dia punya hubungan dekat dengan Sekte Meteorit. Dia ikut konferensi alkimia atas nama Sekte Meteorit. Kita hanya bisa berteman dengan Sekte Meteorit untuk lebih dekat dengannya. Sekte Meteorit sungguh beruntung mendapatkan perlindungan Kaisar Dan. Tetua keempat dan kelima sangat iri. Kakak kedua, aku ingat cucumu sangat dekat dengan Yin Chong dari Sekte Meteorit, kan? Awalnya, kau menentang mereka bersama. Kata tetua ketiga. Hehe, sekarang beda. Aku lagi berusaha menyatukan mereka. Shen Taeyang tertawa tanpa malu. Dan Yao sudah bergaul dengan Xiao Chen Yin selama 2 hari terakhir. Kurasa mereka sudah jadi teman dekat. Sial, punya cucu perempuan yang cantik benar-benar membuat segalanya jauh lebih mudah. Tentu saja, kamu tidak boleh iri padaku karena itu. Baiklah, cukup basa-basinya, kompetisi belum berakhir. Tetua Agung tiba-tiba berkata dengan serius, ramuan tingkat Kaisar memang luar biasa. Bahkan Kaisar Alkimia pun perlu sangat berhati-hati saat memurnikannya. Dan sekarang Xiao Chen dikepung oleh 5 orang dari ibu kota ilahi, aku khawatir segalanya tidak akan berjalan mulus. Mendengar ini, beberapa orang langsung terdiam dan menatap Tianding dengan ekspresi serius. Memang, meskipun mereka belum pernah memurnikan ramuan bermutu kekaisaran, mereka dapat membayangkan betapa sulitnya hal itu dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak peduli seberapa tinggi pencapaian Xiao Chen dalam alkimia, akan sulit baginya untuk menangani proses pemurnian ramuan tingkat kekaisaran dengan mudah ketika berhadapan dengan campur tangan 5 orang. Berarti, ketika Namong Yanran melihat Xiao Chen dikepung, dia menjadi marah dan ingin menggunakan 4 simbol dan Qi untuk menyelamatkannya. Namun, Duan Qiuyang juga menggunakan 4 simbol dan Qi untuk menghentikan Namong Yanran. Duan Qiuyang, apa yang kamu lakukan? Namong Yanran memarahi. Namong Yanran, jangan lupa ini kompetisi. Duan Qiuyang berkata dengan tenang, kalau Xiao Chen berhasil memurnikan ramuan tingkat kekaisaran, kita semua akan kalah. Meskipun aku tidak suka orang-orang dari ibu kota ilahi itu, kalau mereka bisa menghancurkan ramuan tingkat kekaisaran milik Xiao Chen, aku akan senang sekali melihatnya. Awalnya, Namong Yanran mengira bahwa Duan Qiuyang hanya terikat oleh dendam generasi sebelumnya, itulah sebabnya hatinya terbelah dan dia sebenarnya bukan orang jahat. Tetapi sekarang tampaknya dia bisa melakukan apa saja untuk menang. Namong Yanran, aku tahu apa yang kau pikirkan. Tapi ini pertama kalinya aku meninggalkan guru dan mewakilinya di konferensi alkimia. Jika aku bisa menang, aku sama sekali tidak ingin kalah. Kata Duan Qiuyang dingin, aku tidak bisa mempermalukan guru. Aku khawatir kau telah mempermalukan gurumu. Kata Namong Yanran dengan nada menghina. Alkimiamu tidak murni, dan itu lebih memalukan daripada kegagalanmu. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan membiarkanmu ikut campur. Kata Duan Qiuyang dingin. Kalau begitu saya tidak akan ikut campur dan tunggu saja lihat. Namong Yanran tahu bahwa butuh waktu untuk menerobos rintangan Duan Qiuyang. Lagi pula, jika dia membantu Xiao Chen, itu mungkin merupakan penghinaan bagi Xiao Chen. Namong Yanran dan Duan Qiuyang berhenti. Yang Ning berhenti. Peng Jie dan kontestan lainnya berhenti. Semua orang memperhatikan pertarungan antara 5 orang dari Sendu dan Xiao Chen. Mereka tahu bahwa hasil konferensi alkimia ini sepenuhnya bergantung pada hasil pertempuran antara Sendu dan Xiao Chen. Kalau Xiao Chen mampu menahan serangan kelima orang itu dan memurnikan ramuan tingkat kekaisaran, maka bagaimanapun cara mereka bertindak, mereka hanya bisa menjadi lawan yang tangguh. Sepertinya permainan ini akan berakhir lebih awal. Menghadapi serangan 5 orang, Xiao Chen tampak tenang dan tidak menunjukkan kegugupan sama sekali. Meskipun dia jelas tidak akan menyerahkan tempat pertama di konferensi Dandao, dia awalnya berencana untuk memperluasnya secara perlahan dan menyimpulkannya setelah semua kontestan memperoleh pengalaman berkompetisi. Namun situasi saat ini jelas tidak memungkinkannya untuk bersikap rendah hati lebih lama lagi. Kalau begitu, mari kita akhiri permainan lebih awal. Gunakan semua Xuan Huang, kendalikan api kaisar, dan padatkan pil kaisar. Tiba-tiba berbicara, dia terkejut melihat Xiao Chen mengendalikan api kaisar sambil mengembangkan teknik alkimia tertinggi. Dalam sekejap, terbungkus dalam api kekaisaran, pil lumpur itu benar-benar memancarkan gumpalan energi kuning misterius, dan kekuatan yang tak terduga tengah terbentuk, siap meledak. Dengan seni alkimia tingkat kaisar dan api aneh tingkat kaisar, dia benar-benar seorang kaisar alkimia, dan jelas bukan kaisar alkimia biasa. Mata tetua agung Danta menunjukkan kengerian, dan hatinya kembali terguncang. Ya, rahasia alkimia kaisar dan api kaisar adalah keterampilan dan harta alkimia langka di dunia. Bahkan kaisar alkimia pun tidak berani mengatakan bahwa ia bisa mendapatkan salah satunya, tetapi ia memiliki keduanya. Ia sungguh luar biasa. Tetua ketiga mendesah. Ketika Shen Taeyang melihat Xiao Chen memanggil kaisar api, alisnya berkedut gugup, takut masalah kaisar api pemakan jiwa akan terungkap. Namun untungnya, kaisar api yang dipanggil Xiao Chen bukanlah kaisar api pemakan jiwa, melainkan kaisar api lain dengan aura aneh, yang membuatnya merasa lega. Apakah dia masih memiliki Imperial Fire yang tersisa? Shen Taeyang mengumpat dalam hati, mesum.
Seperti yang diharapkan dari seseorang yang pernah mencapai puncak jalan abadi, dia benar-benar memiliki lebih dari satu jenis kaisar api. Faktanya, apa yang tidak diketahui Shen Taeyang adalah bahwa Xiao Chen pernah memiliki bukan hanya satu atau dua jenis api kekaisaran, tetapi total 12 jenis, yang lebih banyak dari jumlah total semua api kekaisaran yang tercatat dalam sejarah dunia peri. Dengan seni pil kekaisaran dan api kekaisaran, kompetisi ini pasti akan dimenangkan. Tetua Agung tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, hati-hati, pil kekaisaran akan segera muncul. Tepat saat ia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar bunyi, klik dan permukaan bola lumpur di depan Xiao Chen mulai retak. Seberkas cahaya yang menakjubkan membelah kekeruhan itu, dan sebuah keajaiban pun muncul. Ledakan. Tiba-tiba, langit yang cerah dipenuhi dengan angin menderu dan guntur yang dahsyat, dan energi yang mengerikan berkumpul di langit. Itulah tandanya kaisar dan telah muncul dari dunia untuk mengatasi kesengsaraan. 5 orang naga yang ditarik oleh 5 orang dari ibu kota ilahi belum mendekati pil kaisar ketika mereka menghilang dalam tekanan guntur yang mengerikan seperti gelembung. Wow! Tekanan yang mengerikan sekali. Sulit dipercaya ini adalah kekuatan yang dihasilkan oleh pil yang bisa mengatasi kesengsaraan. Kenapa aku merasa seperti seseorang sedang melewati masa sulit dan menerobos untuk menjadi kaisar abadi? Menakutkan sekali. Ramuan kelas kekaisaran, sungguh mengerikan. Semua orang yang hadir gemetar menghadapi kesengsaraan pil ini, dan mereka semua tanpa sadar melangkah mundur dan menjaga jarak. Namun, tak seorang pun benar-benar pergi. Mereka semua menatap Xiao Chen dan ramuan kelas kekaisaran yang baru saja pecah dari cangkangnya di hadapannya, ingin menyaksikan momen bersejarah ini. Bab 836. Brengsek. Sima Zuo mengepalkan tangannya dan matanya dipenuhi amarah. Setelah 5 orang naga hancur oleh tekanan petir dari kesengsaraan ramuan tingkat kaisar, dia tahu bahwa akan sulit menghentikan Xiao Chen dan mencegah ramuan tingkat kaisar muncul di dunia. Kecuali ada kaisar abadi yang bersedia melanggar aturan konferensi alkimia dan langsung menyerang Xiao Chen sendiri. Meskipun kesengsaraan pil dari ramuan kelas kekaisaran itu mengerikan, bagaimanapun juga itu hanyalah kesengsaraan pil, dan kaisar abadi masih dapat dengan mudah menahannya. Namun pertanyaannya, kaisar abadi mana yang begitu bodoh hingga berani melawan kaisar alkimia? Meskipun dia membawa seorang kaisar abadi bersamanya untuk membela diri, jika dia menggerakkan kaisar abadi untuk menyerang Xiao Chen, niscaya hal itu akan membuat kota dewa menjadi sasaran kritik publik. Saat ini, para dewa belum siap berperang dengan dunia abadi, jadi mereka tidak dapat melakukannya. Semua usahamu sia-sia. Sima Zuo tahu bahwa dia telah gagal total. Itu adalah konferensi alkimia yang hebat, tetapi tiba-tiba seorang kaisar alkimia muncul dan menghancurkan seluruh rencananya. Tapi sekali lagi, sebenarnya ada kaisar dan yang masih hidup di dunia peri. Jika berita ini sampai ke ibu kota, aku khawatir tuanku tidak akan bisa tinggal diam. Klik. Dengan suara nyaring, Niwan, hancur total, melambangkan kemunculan kaisar dan. Dalam sekejap, cahaya terang menyinari langit dan menyelimuti bumi, dan tekanan yang hampir sebanding dengan tekanan kaisar abadi turun ke dunia, menyapu bersih debu dan kabut, membuat dunia menjadi jernih dan terang. Ledakan. Energi guntur yang terkumpul di langit langsung jatuh dan menghantam pil itu. Energi guntur ini cukup untuk melukai seorang raja abadi secara serius, tetapi gagal menghancurkan ramuan tersebut. Sebaliknya, ramuan tersebut menyelesaikan transformasi terakhirnya dengan bantuan kekuatan guntur dan kilat. Akhirnya, tekanan guntur mereda, cahaya pun memudar, dan sebuah pil berwarna putih susu melayang di udara, memperlihatkan kepada dunia betapa elegannya pil bermutu kekaisaran. Ramuan kelas kekaisaran, ini adalah ramuan kelas kekaisaran yang sesungguhnya. Aku tak pernah menyangka akan bisa menyaksikan lahirnya ramuan kelas kekaisaran seumur hidupku. Aku tak menyesal seumur hidup. Dibandingkan dengan ramuan tingkat kaisar, bukankah Xiao Chen, kaisar alkimia yang masih hidup, seharusnya lebih menakjubkan? Benar, benar. Kau hampir melupakan inti permasalahannya. Sehebat apapun ramuan kekaisaran itu, ramuan itu telah disempurnakan oleh kaisar alkimia. Sungguh suatu berkah bagi dunia alkimia bahwa ada kaisar dan di dunia ini. Salam untuk Tuan Kaisar dan. Sebagian besar dari mereka yang dapat menghadiri konferensi alkimia secara langsung adalah alkemis. Di mata para alkemis, kaisar alkimia yang hidup bagaikan dewa, yang maha kuasa. Oleh karena itu, banyak orang di tempat kejadian berlutut di tanah dan menyembah Xiao Chen, dengan ekspresi yang saleh dan fanatik. Haruskah permainan dilanjutkan? Xiao Chen tidak menunjukkan rasa puas diri karena ia telah memurnikan ramuan tingkat kekaisaran. Ia menatap Sima Zuo dan yang lainnya dengan tenang. Lagi pula, dia telah memurnikan ramuan tingkat kekaisaran, pil roh surgawi 9 transformasi, saat dia berada di bumi. Tingkat pil roh surgawi 9 putaran jauh lebih tinggi daripada pil tingkat kekaisaran ini. Aku memang tidak sehebat dirimu kali ini, tapi kau bukan satu-satunya kaisar alkimia di dunia. Alkimia ibu kota ilahiku melampaui imajinasimu. Sima Zuo meninggalkan sepatah kata, melompat dari tianding, dan terbang meninggalkan tempat kejadian. Melihat hal ini, Sima Cheng, Jiang Wuji, Wang Zuang dan yang lainnya terlalu malu untuk tinggal lebih lama dan pergi satu demi satu, bahkan tidak berencana untuk mengambil tianding. Aku sangat beruntung bisa melihat ramuan tingkat kaisar muncul di dunia hari ini. Kompetisi berikutnya tidak ada artinya.
Peng Jie dari Istana Tianluo melirik Xiao Chen, tersenyum misterius, lalu melompat dari tianding. Yang lainnya juga memberi hormat pada Xiao Chen dan kemudian pergi satu persatu. Bercanda, siapa yang berani bersaing dengan Kaisar Dan? Tuan Duan, kurasa kita tidak perlu melanjutkannya, kan? Kata Namong Yanran sambil menatap Duan Qiuyang dengan senyum licik. Meskipun dia tidak mendapat juara pertama dalam konferensi Dandao ini, dia sangat gembira dalam hatinya. Pertama-tama, konspirasi Sendu gagal dan dia pergi dengan rasa malu. Kedua, dia juga merasa terhormat menyaksikan lahirnya ramuan tingkat kekaisaran dan kaisar ramuan. Terlebih lagi, Xiao Chen dan tetua kedua sangat dekat, dan tanpa sadar dia menganggap Xiao Chen sebagai salah satu temannya. Aku baru saja kalah darinya, tapi perseteruan antara aku dan Danta belum berakhir. Duan Qiuyang berkata demikian, menatap Xiao Chen dalam-dalam, melompat dari tianding, dan meninggalkan tempat kejadian. Tidak ada gunanya melanjutkan jika Anda tidak bisa mendapatkan tempat pertama. Selamat, Tuan Xiao, atas kemenangannya di konferensi alkimia. Puji Namong Yanran. Ini tempat yang kecil, tempat pertama bukanlah yang aku cari. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Baginya, memenangkan tempat pertama di konferensi Dandao tidak berarti banyak. Dia berpartisipasi dalam konferensi alkimia, pertama untuk berurusan dengan ibu kota ilahi, dan kedua untuk menggunakan ini sebagai titik awal untuk merevitalisasi sekte meteorit. Saya yakin bahwa mulai hari ini, tak seorang pun di negeri Dongeng Beiqiong akan menyadari keberadaan sekte meteorit. Langkah pertama ini hampir tidak dapat dianggap sebagai keberhasilan. Rekan Daois Xiao Chen, bisakah kau memperlihatkan ramuan yang telah kau sempurnakan? Pada saat ini, menara dan kecil terbang, seolah sangat penasaran dengan ramuan tingkat kekaisaran yang disempurnakan oleh Xiao Chen. Kamu kan jurinya, jadi kamu bisa dengan yakin memintaku menunjukkan pilnya. Canda Xiao Chen. Beraninya aku. Surat wasiat Danta kecil itu jelas memiliki sikap sopan terhadap Xiao Chen. Cuma bercanda. Xiao Chen terkekeh, menjentikkan jarinya, dan ramuan tingkat kekaisaran di depannya terbang ke menara ramuan kecil. Danta kecil mempelajarinya cukup lama, dan akhirnya bertanya dengan ragu, apakah ini ramuan yang kamu katakan sebelumnya yang dapat menyembuhkan 5 kerusakan makhluk surgawi? Benar sekali. Jawab Xiao Chen tegas, pil ini namanya, pil satu ki untuk mengatasi kejahatan. Aku sendiri yang menelitinya, jadi kau pun belum pernah melihatnya. Ramuan mujarab tingkat kekaisaran yang diciptakan sendiri. Namong Yanran bahkan lebih terkejut saat mendengar ini. Benar saja, keterampilan alkimia Xiao Chen telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Alkimia yang beredar di dunia tidak dapat lagi memuaskannya, maka ia terus menciptakan alkimia. Dia bahkan bisa meneliti ramuan bermutu kekaisaran sendiri tanpa bergantung pada metode orang kuno. Terlebih lagi, tidak sulit untuk mendengar dari percakapan tersebut bahwa sebenarnya, ketika sampai pada pertanyaan terakhir di babak kedua, leluhur Xiao Danta belum memikirkan solusi untuk 5 degenerasi langit dan manusia, tetapi Xiao Chen memberikan jawaban, satu pilki untuk mengatasi kejahatan, yang membuat leluhur Xiao Danta berubah pikiran. Tentu saja, itu hanya teori saat itu. Dan sekarang, Xiao Chen langsung menyempurnakan pil Yikidue untuk membuktikan teorinya. Apakah benar-benar ada solusi untuk 5 degenerasi makhluk surgawi? Para penonton pun berseru, mata mereka penuh dengan keheranan yang mendalam. Sebagaimana kita ketahui, 5 kemunduran makhluk surgawi merupakan masalah sejarah yang belum terpecahkan sejak zaman dahulu hingga saat ini. Tetapi hari ini, apakah kita akhirnya menemukan solusinya? Semasa Danta kecil masih hidup, ia juga disebut-sebut sebagai Kaisar Dan. Bagaimana mungkin pil yang diverifikasi secara pribadi oleh 2 kaisar dan itu palsu? Ya, pil jahat Kidu ini jelas benar-benar dapat menyembuhkan 5 degenerasi langit dan manusia. Hidup Kaisar Dan, kau telah memecahkan masalah lama bagi kami. Kekaguman semua orang terhadap Xiao Chen tidak diragukan lagi telah mencapai tingkat baru. Kemunculan Yikidue Dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan memecahkan bahaya besar yang tersembunyi. Faktanya, pil Yikidue tidak hanya dapat menyembuhkan 5 degenerasi langit dan manusia, tetapi juga memiliki khasiat lain. Xiao Chen berbicara perlahan lagi, mengungkap efek menakjubkan lain dari pil Yikidue. Bab 837. Efek lain dari pil Yikidue. Mendengar ini, semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Xiao Chen berkata perlahan, pil Yikidue dapat menyembuhkan pasien dengan 5 degenerasi langit dan manusia. Jika orang normal meminumnya, pil ini dapat menjernihkan pikiran dan mencapai pencerahan. Pencerahan. 2 kata ini sangat menyentuh hati setiap orang dan membuat semua orang menahan napas. Tuan Xiao, apa yang Anda maksud dengan pencerahan? Namong Yanran bertanya dengan ragu. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan dalam benaknya, dia tetap ingin Xiao Chen menjelaskannya lebih menyeluruh dan jelas. Kata, pencerahan, memang agak samar. Sederhananya, seorang kaisar kuasi abadi yang mengonsumsi pil Yikidue dapat meningkatkan peluang untuk mencapai tingkat kaisar abadi. Xiao Chen berkata dengan ringan. Namun, satu kata menyebabkan keributan besar. Suasana seketika mendidih karena kegembiraan. Meningkatkan peluang mencapai level kaisar abadi. Gila, efek ini luar biasa. Kaisar abadi, itulah alam yang diimpikan banyak orang. Jika pil Yikidue benar-benar dapat membantu seseorang menembus alam kaisar abadi, pil ini pasti akan menjadi sangat populer di dunia abadi.
Di dunia peri, meskipun para alkemis adalah bangsawan, mereka hanyalah kelompok yang sangat kecil. Jalan menuju keabadian adalah arus utama yang abadi dan tidak berubah. Jika kamu tidak menjadi kaisar abadi, kamu akan berakhir menjadi seekor semut. Setelah Anda menjadi kaisar abadi, sisi kemas Anda akan berubah menjadi seekor naga. Berat seorang kaisar abadi sulit diperkirakan nilainya. Dalam pemahaman orang-orang di masa lalu, mencapai tingkat kaisar abadi sepenuhnya bergantung pada keberuntungan dan ketekunan, dan tidak ada bantuan eksternal yang dapat diberikan. Oleh karena itu, peluang untuk menjadi kaisar abadi adalah 1:1 miliar. Namun, sekarang, ada sejenis ramuan yang dapat meningkatkan peluang untuk mencapai kaisar abadi. Bagaimana mungkin ramuan itu tidak menarik perhatian orang? Wus wus wus. Di tengah kerumunan, beberapa sosok tidak dapat menahan diri dan terbang ke depan, bergegas untuk berada di depan Xiao Chen. Kaisar Xiaodan, aku ingin tahu apakah apa yang baru saja kau katakan itu benar. Pria bergaun panjang yang berada di depan bertanya. Xiao Chen sudah lama menduga efek pil Yiki Due akan menimbulkan sensasi, jadi ia tidak terkejut dengan reaksi orang-orang ini. Ia berkata dengan tenang, kalau kalian percaya, itu benar. Kalau tidak, itu salah. Pria berjubah panjang itu sedikit terkejut saat mendengar ini, dan segera berkata, maafkan aku karena begitu ceroboh dan menanyai Kaisar Xiaodan. Setelah jeda, ia melanjutkan, Su bersedia menawar 3 miliar batu abadi untuk membeli pil Yiki Due. Saya mohon Kaisar Xiaodan untuk mengabulkan permintaan ini. 3 miliar batu abadi tidak diragukan lagi merupakan angka astronomi yang mengerikan, yang membuat banyak orang di tempat kejadian terkesiap dan takjub dengan kekayaan pria berjubah panjang itu. Namun, meskipun terkesima, tak seorang pun menyangka pria berjubah panjang itu murah hati. Malah, mereka mengira ia sedang bermimpi. 4 kata, ramuan tingkat kaisar, saja pasti bernilai 3 miliar batu abadi. Terlebih lagi, ini adalah ramuan tingkat kekaisaran yang dapat meningkatkan peluang untuk mencapai kaisar abadi. Hanya ada satu ramuan seperti itu di dunia dari zaman kuno hingga saat ini, dan ini benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Hanya 3 miliar batu abadi hanyalah setetes air dalam ember. 3 miliar batu abadi itu tidak ada apa-apanya. Keluarga Mo kami memiliki 2 tambang abadi, yang diperkirakan bernilai setidaknya 10 miliar batu abadi. Saya bersedia menukarnya dengan Kaisar Xiao dan untuk pil Kidue. Seseorang di belakang pria bergaun panjang itu tak kuasa menahan diri untuk berkata. 2 tambang abadi. Semua orang di tempat kejadian menarik napas lagi. Ini masalah besar. Kebanyakan keluarga tidak berani melakukannya, karena akan mengguncang fondasi mereka. Namun, jika ini dapat ditukar dengan Kaisar Abadi, itu akan sangat berharga. Kaisar Xiaodan, jika berkenan, atas nama Istana Tianluo, saya ingin berbicara secara pribadi dengan Anda. Peng Jie juga datang menemui Xiao Chen. Sepertinya dia punya beberapa ide tentang pil Yiki Due, dan dia juga ingin memenangkan Xiao Chen atas nama sekte. Meskipun para pemimpin tinggi Istana Tianluo tidak hadir dan Peng Jie bertindak atas inisiatifnya sendiri, saya pikir para pemimpin tinggi Istana Tianluo pasti akan mendukung pendekatan Peng Jie. Bagaimanapun, dia adalah kaisar dan Istana Tianluo pasti sangat ingin merekrutnya. 30 miliar batu abadi. 2 tambang peri. Perekrutan oleh Istana Tianluo. Kondisinya lebih menggoda daripada satu sama lain. Kalau orang lain, mereka mungkin akan tergoda. Namun, Xiao Chen tetap acuh tak acuh dari awal hingga akhir, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku tidak punya niat untuk menjual pil Yiki Due, aku juga tidak berniat untuk bergabung dengan kekuatan lain. Kaisar Xiaodan, kau. Pinta anggota keluarga Mo, tolong pikirkan lagi. Kalau memang tidak berhasil, aku masih bisa menaikkan harganya. Kaisar Xiaodan, Istana Tianluo adalah kekuatan terkuat di alam abadi Baekhyong. Kuharap kau bisa mempertimbangkannya kembali. Peng Jie juga membujuk. Namun kalimat ini terkesan seperti bujukan, dan sikapnya tentu saja agak arogan. Dalam pikiran bawah sadar Peng Jie, meskipun Xiao Chen adalah seorang kaisar dan ia tetap sendirian dan tidak dapat bersaing dengan Istana Tianluo. Ia harus memberi Istana Tianluo sedikit harga diri. Ketika Xiao Chen mendengar ini, alisnya terangkat. Dia sudah punya kesan buruk terhadap Istana Tianluo, jadi tidak ada alasan baginya untuk menoleransi orang ini yang pamer di depannya saat ini. Bolehkah aku tahu namamu? Xiao Chen tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap pria pertama yang mengenakan gaun panjang. Penjahat Su Jianchuan. Pria bergaun panjang itu merasa agak tersanjung. Meskipun dia bergegas maju dan menjadi orang pertama yang mencapai Xiao Chen, total asetnya hanya 3 miliar batu abadi, jadi dia tidak percaya diri untuk bersaing dengan keluarga Mo dan Istana Tianluo. Apakah Anda seorang petani biasa? Xiao Chen memandang Su Jianchuan. Dengan pengetahuannya, tidak sulit untuk melihat bahwa Su Jianchuan telah mencapai puncak kaisar kuasi abadi dan hanya selangkah lagi dari kaisar abadi. Namun, meski mereka hanya berjarak satu langkah, mereka sebenarnya adalah 2 alam yang sepenuhnya berbeda. Satu surga, satu bumi. Su Jianchuan tidak yakin bisa mengatasi malapetaka kaisar abadi dengan paksa, jadi dia sangat menginginkan pil Yiki Due. Saya memang seorang kultivator biasa. Kata Su Jianchuan jujur. Baiklah, jika kau membuat orang ini menghilang di hadapanku, aku akan memberimu kesempatan. Xiao Chen menunjuk Peng Jie. Ah, Kaisar Xiaodan, kamu.
Ekspresi Peng Jie berubah karena ketakutan. Su Jianchuan juga tercengang saat mendengar ini. Namun dia bereaksi cepat. Ini satu-satunya kesempatanku. Itu cepat berlalu. Meskipun Peng Jie lahir di istana Tianluo, ia hanyalah seorang kultivator biasa, sendirian, dan tanpa kekhawatiran. Apa yang perlu ditakutkan? Paling-paling, dia hanya dicari oleh istana Tianluo. Memikirkan hal ini, Su Jianchuan sama sekali tidak ragu. Ia mengangkat telapak tangannya dan membunuh. Kekuatan Kaisar Semi-Abadi meledak dalam sekejap. Meskipun Peng Jie merupakan Raja Pil tingkat 6, namun tingkat kultivasinya sendiri masih berada pada tahap awal Raja Abadi, dan ia bergantung pada pil untuk mengumpulkan kekuatan, jadi fondasinya masih lemah. Pada saat ini, menghadapi telapak tangan pembunuh yang kuat dari Su Jianchuan, yang berada di puncak Kaisar Kuasi Abadi, dia lengah dan tidak dapat menghindar. Ledakan. Peng Jie terbanting jatuh dari langit ke tanah oleh telapak tangan Su Jianchuan, menciptakan lubang besar yang dalam di tanah. Hidup atau matinya tidak diketahui. Tetapi siapapun yang melihat bisa melihat bahwa Peng Jie hampir ditakdirkan untuk mati. Kejam sekali. Membunuh dan King kelas 6 begitu saja. Apakah mereka tidak takut menyinggung istana Tianluo? Hehe, kenapa aku merasa sedikit lega? Istana Tianluo sudah lama menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatannya. Jarang sekali Kaisar Xiaodan tidak takut pada kekuasaan. Haha, seperti dugaanku, Kaisar Xiaodan sangat keren. Saat semua orang sedang membicarakan hal ini, Xiao Chen tiba-tiba berkata dengan lantang, 2 bulan lagi, Wan Hong, pemimpin Sekte Meteorit, akan secara terbuka mencoba mencapai ranah Kaisar Abadi. Jika kalian tertarik, kalian bisa pergi ke Sekte Meteorit dan menyaksikannya. Bab 838. Pemimpin Sekte Meteorit akan mencapai tingkat Kaisar Abadi. Bukankah dia sudah puluhan tahun gagal mencapai tingkat Kaisar Abadi dan terluka parah, menyebabkan kultivasinya jatuh ke tahap awal Raja Abadi? Tentu saja, karena Sekte Meteorit memiliki Xiao Chen, Kaisar dan, berapapun luka yang mereka derita, itu bukan masalah besar. Lagi pula, Wan Hong diserang secara diam-diam, bukan oleh hukum langit, jadi dia tidak menderita gejala 5 degenerasi langit dan manusia. Jadi begitu. Astaga, apakah Sekte Meteorit akan sangat sukses? Yah, Kaisar Xiaodan bahkan meremehkan perekrutan istana Tianluo. Sepertinya dia bertekad untuk mengembangkan Sekte Meteorit. Sayangnya, masalahnya tidak sesederhana itu. Kaisar dan bukanlah masalah kecil. Apakah kekuatan seambisius istana Tianluo akan membiarkan siapapun mengancam posisi mereka? Kekuatan seorang kaisar dan terbukti dengan sendirinya. Jika Xiao Chen menolak perekrutan istana Tianluo, apakah istana Tianluo akan menaruh dendam padanya? Lagi pula, menurut gaya umum istana Tianluo, jika mereka tidak dapat memanfaatkanmu untuk tujuan mereka sendiri, mereka mungkin akan menyingkirkanmu dengan cara apapun. Beberapa orang mulai khawatir tentang keselamatan Xiao Chen. Tidak mudah bagi seorang kaisar dan untuk muncul di dunia dan Dao. Jika terjadi kesalahan, niscaya akan menjadi kerugian besar. Saya merasa tindakan Kaisar Xiao dan tidak pantas. Membantu pemimpin Sekte Meteorit untuk mencapai tingkat Kaisar Abadi memang baik, tetapi mengumumkan hal ini kepada dunia tidaklah pantas. Apakah dia tidak takut istana Tianluo akan menimbulkan masalah? Ketika orang lain berhasil mencapai level Kaisar Abadi, mereka pasti akan mencari tempat rahasia, karena takut diganggu oleh dunia luar dan menyebabkan kegagalan. Xiao Chen, di sisi lain, secara terbuka mengundang orang untuk menonton. Terlepas dari diskusi semua orang, Xiao Chen tidak menunjukkan tanda-tanda akan berubah pikiran. Ia menoleh ke Su Jianchuan dan berkata, pil Yikidue tidak sulit disuling. Kesulitannya terletak pada bahan-bahannya. Jika kau bisa mengumpulkan ramuannya dan berjanji untuk mengabdi pada Sekte Meteorit selama 100 tahun setelah mencapai terobosan Kaisar Abadi, aku akan membantumu sekali. Seorang juru masak yang baik tidak dapat memasak tanpa nasi. Sejauh ini, Xiao Chen belum menemukan ramuan apapun yang tidak dapat dimurnikannya. Tetapi sebagian besar waktu, teknologi alkimia bersifat sekunder, masalah utamanya adalah bahan obat tidak dapat ditemukan. Satu ki, dalam pil, satu ki untuk mengatasi kejahatan, mengacu pada ki kuning yang misterius, dan haruslah jenis yang sangat murni, yang hanya dapat ditemui secara kebetulan. Xiao Chen juga secara tidak sengaja memperoleh 2 untai Xuan Huang Qi saat dia berada di lembah perikupu-kupu di bumi, dan dia kebetulan menggunakannya kali ini. Bahan-bahan lain dari pil Yikidue adalah bahan-bahan langka seperti saripati langit dan bumi. Ada beberapa stok di menara pil, tetapi tidak banyak. Ia meminta Shen Taeyang untuk mendapatkannya. Singkatnya, Xiao Chen dapat memurnikan pil Yikidue kapan saja, satu-satunya hal yang kurang adalah bahannya. Terima kasih, Kaisar Xiaodan. Su Jianchuan sangat gembira. Tidak peduli seberapa sulitnya mengumpulkan bahan-bahan, dia akan mencobanya. Adapun mengabdi pada Sekte Meteorit selama 100 tahun, itu sungguh tidak layak disebut. 100 tahun hanyalah sekejap mata bagi setiap pembudidaya di dunia peri. Xiao Chen mengeluarkan selembar giok dan menyerahkannya kepada Su Jianchuan, lalu berkata, ini daftar bahan-bahan untuk pil Yikidue. Setelah kamu mengumpulkannya, kamu bisa datang menemuiku di Sekte Meteorit. Bagus. Su Jianchuan mengambil slip giok, membungkuk pada Xiao Chen, lalu terbang menjauh. Apa yang perlu dilakukan telah dilakukan, dan Xiao Chen tidak berniat tinggal lebih lama lagi. Setelah mengambil kembali pil Yikidue dari menara Xiaodan,
ia terbang turun dari Tianding dan mendatangi Yin Chong dan Shen Danyao. Yin Chong, kembali. Oh, oke. Yin Chong bereaksi dan mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Shen Danyao dan pergi bersama Xiao Chen, kembali ke Sekte Meteorit. Saat Shen Danyao masih linglung, Shen Taeyang bergegas mendekat dan bertanya, "Danyao, apakah Tuan Xiao sudah pergi?" "Kakek, apakah dia benar-benar kaisar dan..." Shen Danyao tampaknya belum pulih dari fakta yang mengejutkan ini. "Kamu sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi kenapa kamu masih meragukannya?" Kata Shen Taeyang sambil tersenyum, "Jadi jangan salahkan kakek karena terlalu realistis. Dengan dia melindungi Yin Chong, dia pasti akan berubah menjadi naga di masa depan. Tidak akan ada yang keberatan kamu bersamanya. Tapi saya keberatan." Shen Danyao berkata dengan ekspresi dingin. Apa yang kamu keberatan?" Shen Taeyang tercengang. "Hubunganku dengan Yin Chong bukan tentang keuntungan pribadi. Kau mendorongku ke Yin Chong karena kau menganggap Tuan Xiao sebagai kaisar dan..." "Apa maksudnya?" Shen Danyao merasa terhina. Apa yang terjadi antara dia dan Yin Chong awalnya sangat sederhana. Namun, setelah serangkaian kejadian, dia tidak tahu bagaimana cara bergaul dengan Yin Chong. "Dan Yao, bagaimana menurutmu?" Shen Taeyang menggaruk kepalanya, tidak begitu memahami pikiran cucunya. "Aku tidak punya pikiran apa-apa. Pokoknya, aku tidak akan memikirkan hal-hal itu sekarang. Aku akan fokus pada jalur alkimia," kata Shen Danyao dengan tatapan tegas. "Mungkin suatu hari nanti, aku juga bisa berdiri di puncak jalur alkimia seperti Tuan Xiao. Dan Yao, punya ambisi itu bagus, tapi jangan dipaksakan." Shen Taeyang tidak berdaya. "Kaisar dan, bisakah kau mencapainya hanya dengan keinginanmu?" Belum lagi Shen Danyao, bahkan Namong Yanran, seorang raja dan tingkat 9, mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memasuki alam kaisar dan dalam kehidupan ini. Kesenjangan antara kaisar dan raja dan berkali-kali lipat lebih besar daripada kesenjangan antara kaisar abadi dan raja abadi. Kalau tidak, mengapa hanya ada sedikit kaisar dan dari zaman kuno hingga sekarang? Saya akan siap secara mental untuk jalan yang saya pilih. Shen Danyao mengatakan ini dan berbalik untuk pergi. Kekuatan terbesar di alam abadi Beiqiong, Istana Tianluo. Apa katamu? Seorang kaisar dan lahir di konferensi Dandao. Mendengar berita itu, banyak tetua Istana Tianluo terkejut. Karena Istana Tianluo lemah di bidang ramuan, ia tidak memiliki gagasan apapun tentang konferensi alkimia dan mengirim Peng Jie untuk berpartisipasi secara simbolis, hanya demi pertunjukan. Tidak peduli apapun prestasi yang dicapai Peng Jie, mereka tidak punya niat untuk peduli. Namun, kemunculan kaisar dan membuat mereka tidak bisa duduk diam, dan mereka semua menyesal tidak hadir secara langsung. Siapa kaisar dan itu? Siapa namanya? Para tetua bergegas bertanya kepada murid-murid Istana Tianluo yang melaporkan situasi tersebut. Meskipun murid itu memiliki tingkat kultivasi Dewa Emas dan dianggap sebagai tokoh terkemuka di wilayahnya, dia ketakutan dan berkeringat deras saat berhadapan dengan begitu banyak tetua yang tingkat kultivasinya tak terduga. Kaisar dan bernama Xiao Chen, dari Sekte Meteorit. Sekte Meteorit. Ketika para tetua mendengar ini, mereka semua tercengang. Mereka semua tahu nama ini. Apakah itu Sekte Meteorit Wan Hong? Pasti palsu. Itu cuma sekte kecil yang tidak penting. Bagaimana mungkin bisa melahirkan kaisar dan... Ada yang salah, ini benar-benar salah. Dari mana mereka merekrutnya? Lelucon apa ini? Bagaimana mungkin sekte meteorit kecil bisa merekrut Kaisar Pil? Jangan menyimpang dari topik. Ini bukan inti masalahnya. Intinya, kita tidak boleh membiarkan Kaisar dan melawan kita. Ya, kupikir juga begitu. Ketika mereka mengirim orang untuk melukai Wan Hong, Istana Tianluo sama saja dengan membentuk musuh bebuyutan dengan sekte meteorit. Saat itu, mereka menganggap sekte meteorit tidak sebanding, jadi mereka tidak membunuh mereka semua. Sekarang sekte meteorit telah menerima bantuan dari Kaisar dan, mereka tidak bisa lagi mengabaikannya. Sebenarnya, kalian semua sedang membahas sekte meteorit, tapi aku lebih tertarik dengan nama Xiao Chen. Seorang tetua yang terdiam tiba-tiba angkat bicara, tidakkah menurutmu nama ini familiar? Bab 839. Penatua Feng, apakah kamu kenal Xiao Chen ini? Semua orang menatapnya dengan penuh tanya. Tentu saja. Apa kau masih ingat kematian tetua Chen Xuan? Tetua Feng berkata dengan muram, jangan bilang kau tidak pernah peduli tentang ini. Kultivasi Chen Xuan termasuk yang terbaik di antara para raja abadi, dan dia memegang posisi yang sangat penting di Istana Tianluo. Ketika tablet jiwanya hancur, Istana Tianluo terguncang sesaat, bahkan kepala istana menjadi waspada dan murka. Kemudian, kepala istana secara pribadi memimpin orang-orang untuk menyelidiki dan akhirnya mengetahui kebenaran dari seseorang yang mengetahui cerita di dalam. Pada saat itu, Chen Xuan pergi ke tempat lain untuk menjalankan misi dan menaiki perahu roh. Di pelelangan Lingzhu, dia melihat harta karun yang disukainya dan ingin membelinya, tetapi dia tidak membawa cukup batu abadi dan orang lain mendapatkannya terlebih dahulu, yang menyebabkan konflik. Kemudian, perahu roh itu diserang oleh roh jahat dan terpaksa berhenti sejenak. Chen Xuan menghilang saat itu juga dan tidak terdengar kabarnya lagi sejak saat itu. Namun prasasti jiwa yang hancur melambangkan kejatuhan, yang tidak dapat disangkal.
Tunggu, bukankah orang yang membunuh tetua Chen Xuan bernama Xiao Chen? Akhirnya seseorang ingat. Menurut fakta yang diverifikasi oleh kepala istana saat itu, orang yang berdebat dengan Chen Xuan di perahu roh tampaknya bernama Xiao Chen. Apa? Dia yang membunuh Chen Xuan? Sepertinya dia memerintahkan kultivator independen Su Jianchuan untuk membunuh Peng Jie bukan karena dorongan hati, melainkan karena dendam terhadap istana Tianluo kita. Ini tidak baik. Dia sudah 2 kali bermusuhan dengan istana Tianluo kita, dan dia punya hubungan dekat dengan Sekte Meteorit. Mustahil bagi kita untuk memenangkannya. Awalnya saya berpikir bahwa kematian Peng Jie bukanlah masalah besar, dan istana Tianluo masih bersedia mengesampingkan masa lalu dan menerima Xiao Chen. Akan tetapi, kini diketahui bahwa istana Tianluo dan Xiao Chen hampir berselisih, dan mustahil bagi mereka untuk melupakan dendam masa lalu mereka. Karena tidak bisa digunakan oleh kami, maka bunuh saja. Tiba-tiba, suara dingin dan agung terdengar di aula. Para tetua terkejut mendengar hal itu, raut wajah mereka langsung berubah hormat, lalu memberi hormat dan berkata, "Salam, Kepala Istana." "Ya, aku sudah tahu situasinya." Kepala Istana Tianluo belum muncul, tetapi suaranya lantang dan jelas, memancarkan keagungan yang luar biasa. Tujuan besar penyatuan Istana Tianluo sudah dekat, dan tidak ada kecelakaan yang boleh terjadi. "Kami mengerti. Jadi, haruskah kami segera bertindak?" tanya seorang tetua. "Itu tidak perlu. Bukankah dia bilang Wan Hong akan menantang ranah Kaisar Abadi di depan umum dalam 2 bulan? Kepala Istana Tianluo berkata dengan dingin, "Kami akan bertindak pada hari itu, sama seperti sebelumnya. Kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan." "Baiklah, ayo kita lakukan." Semua tetua setuju. Mereka pernah berkomplot melawan Wan Hong sebelumnya, dan kali ini mereka menggunakan trik yang sama lagi dan mengunjungi kembali tempat lama untuk memberitahu mereka konsekuensi dari menyinggung Istana Tianluo. Berita tentang Pil Yikidue dan identitas Xiao Chen sebagai Kaisar Pil tidak hanya membangkitkan niat membunuh di Istana Tianluo, tetapi juga membuat kekuatan seperti Istana Bing Huang dan Sekte Guntur Ungu siap bergerak. Perhatian semua kekuatan terpusat pada Sekte Meteorit, menunggu upacara suci dalam 2 bulan. Dalam danta, sang tetua agung ragu-ragu dengan ekspresi cemas di wajahnya. Tak lama kemudian, Shen Taeyang dipanggil dan dilarikan ke sana. "Bos, ada apa? Kenapa kau memanggilku ke sini secepat ini?" Setelah konferensi dan dao berakhir, Shen Taeyang awalnya berencana untuk beristirahat di rumah selama 2 hari. Kebetulan bulan ini ia sedang tidak bertugas di Danta. Namun barusan, sang tetua agung mengiriminya pesan, memintanya untuk segera datang ke Danta, dan nadanya sangat hikmat dan serius. Dia tidak berani ceroboh dan segera bergegas. "Kakak kedua, apa kau benar-benar tidak akan mengaku? Apa kau akan merahasiakannya dari kami?" Sang tetua agung menatap Shen Taeyang dengan ekspresi dingin, tampaknya hampir marah. Shen Taeyang jarang melihat tetua agung seperti ini, dan ia merasa gelisah, tetapi ia tetap berpura-pura tenang dan berkata, "Bos, ada apa? Kalau Anda tidak memberi saya petunjuk, bagaimana saya bisa tahu harus berkata apa?" Kau masih berpura-pura?" tanya tetua agung dengan marah, "Kenapa api Kaisar pemakan jiwa menghilang? Kau sedang bertugas bulan lalu, kan?" "Bos, Anda tahu segalanya." Shen Taeyang merasakan hawa dingin di hatinya. Ia mengira tak seorang pun akan membuka segel itu untuk memeriksa, dan ia bisa menyimpan rahasia itu untuk waktu yang lama, tetapi ia tidak menyangka rahasia itu akan terbongkar secepat itu. Leluhur Danta kecil merasakan melemahnya api Kaisar pemakan jiwa dan memintaku untuk memeriksanya. Kata tetua agung dengan suara rendah. "Awalnya aku tidak merasakan sesuatu yang aneh saat berada di luar. Baru setelah aku membuka segelnya, aku menyadari bahwa hanya tersisa sedikit api dari api Kaisar pemakan jiwa." Ini. Shen Taeyang menggaruk kepalanya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya sejenak. "Kakak kedua, katakan sejujurnya padaku, apakah api Kaisar pemakan jiwa telah diambil oleh Xiao Chen?" tanya tetua agung. Shen Taeyang memikirkannya dan tidak dapat menemukan alasan untuk menyangkalnya, jadi dia dengan enggan mengakui, memang Xiao Chen yang mengambilnya. "Kau gila!" teriak tetua agung dengan marah. "Meskipun dia seorang kaisar dan, kau pasti tahu betapa pentingnya api Kaisar pemakan jiwa bagi pagoda dan kita. Beraninya kau membiarkan dia mengambil api Kaisar pemakan jiwa dan merahasiakannya dari kita." "Bos, kita tidak perlu menyimpan api Kaisar pemakan jiwa. Kita hanya bisa menyegelnya. Kita harus bekerja sama untuk memperkuat segelnya sesekali, dan kita harus mengirim orang untuk menjaganya secara bergantian karena khawatir akan terjadi kecelakaan. Itu hanya buang-buang tenaga dan sumber daya. Lebih baik kita berikan saja." Shen Taeyang mengerucutkan bibirnya. "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Api Kaisar pemakan jiwa sudah ada sejak berdirinya Danta. Itu adalah harta peninggalan leluhur kita untuk melindungi menara. Bagaimana mungkin kita memberikannya begitu saja?" Sang tetua agung sangat marah. "Bukankah aku sudah mengirimkannya sekali sebelumnya? Kamu tidak terlihat begitu gugup." Shen Taeyang masih tidak setuju. Sang tetua agung terkejut ketika mendengar ini, dan berkata dengan wajah muram, "Itu berbeda." "Apa bedanya?" tanya Shen Taeyang balik. "Pencapaian Kaisar Xiao itu sebanding dengan pencapaian para pencipta. Saat itu, dia hampir menyatukan alam abadi, menciptakan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Xiao Chen adalah Kaisar Pil, dia masih jauh dari sebanding dengan Kaisar Xiao." "Tunggu.
Sang tetua agung berkata demikian, lalu segera menyadari ada sesuatu yang salah dan mulai berpikir keras. Xiao Chen. Kaisar Xiao. Kaisar api yang melahap jiwa. Mungkinkah? Murid sang tetua agung tiba-tiba mengecil dan dia menatap Shen Taeyang dengan kaget. Shen Taeyang menghela napas, "Bos, jangan membuatku terdengar bodoh. Bagaimana mungkin aku benar-benar tidak mengerti arti api kaisar pemakan jiwa bagi Danta? Kau seharusnya tidak bisa menebak mengapa aku membiarkan Xiao Chen mengambilnya dan bahkan membantunya menyembunyikannya. Kakak kedua, ini bukan lelucon. Apa kau yakin?" Tanya tetua agung dengan napas memburu. "Xiao Chen dan Xiao Huang, mungkinkah?" Shen Taeyang mengangguk dan berkata, "Bahkan dua mantan kaisar dan pun tak mampu menjinakkan kaisar api pemakan jiwa, makhluk spiritual dari langit dan bumi. Sepanjang sejarah yang kita ketahui, ia hanya pernah mengenali satu guru, dan ia tak akan pernah salah mengenalinya." Setelah jeda, Shen Taeyang berkata dengan sungguh-sungguh, "Xiao Chen adalah mantan kaisar Xiao. Dia sendiri telah mengakuinya dan bahkan mengingat taruhan yang kita buat. Identitasnya tidak dapat disangkal. Ini." Sang tetua agung menarik napas dalam-dalam dan menenangkan hatinya yang gelisah. Kebenaran ini begitu mengerikan sehingga akan sulit bagi siapapun untuk tetap tenang setelah mendengarnya. Kaisar abadi yang pernah memukau dunia selamanya tidak hanya masih hidup, tetapi juga telah kembali dengan sikap yang kuat. Dunia peri akan memasuki pola baru. Bab 840. "Bos, sekarang kau tahu kenapa aku menyembunyikan ini darimu, kan?" Shen Taeyang mengingatkannya, "Jangan sebarkan rumor tentang identitasnya, atau sesuatu yang buruk akan terjadi." "Aku tahu. Apa menurutmu aku ini tipe orang yang tidak tahu sopan santun?" Tetua itu memelototi Shen Taeyang dan menarik napas dalam-dalam lagi. Identitas Kaisar Pil cukup untuk menggemparkan seluruh alam abadi Baekhyong. Namun, identitas Kaisar dan tampaknya tidak penting dibandingkan dengan identitas Xiao Chen yang sebenarnya. "Tidak, aku harus pergi menemui Kaisar Xiao, kalau tidak aku akan merasa tidak nyaman." Tetua Agung berkata kepada Shen Taeyang, "Panggil Yanran, dan mari kita pergi ke Sekte Meteorit bersama besok." "Baiklah." Shen Taeyang tidak berdaya. Karena masalah ini telah terbongkar, akan lebih baik untuk memberitahu Xiao Chen sesegera mungkin guna menghindari masalah yang tidak dapat ia tanggung. Belum lagi dunia luar, orang-orang dari Sekte Meteorit juga tenggelam dalam kegembiraan yang tak terlukiskan setelah mengetahui tentang konferensi alkimia. Sekalipun mereka bodoh, mereka tahu apa artinya menjadi kaisar dan dalam hal perkembangan, kekuatan kaisar dan bahkan lebih besar dari kaisar abadi. Karena kaisar dan tidak hanya dapat memurnikan pil, tetapi juga merekrut banyak orang kuat untuk menjadi miliknya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa satu kaisar dan cukup untuk mendukung pengembangan pasukan kelas 1. Dengan kata lain, selama tidak terjadi hal yang tidak terduga, hanya masalah waktu sebelum Sekte Meteorit menjadi kekuatan kelas 1 di alam abadi Baekhyong. Selama beberapa waktu, Xiao Chen menjadi idola seluruh Sekte Meteorit, dan ada aliran orang yang tak ada habisnya berkeliaran di depan halaman Xiao Chen setiap hari. Mereka tidak berani mendekati halaman Xiao Chen, jadi mereka hanya bisa berpura-pura lewat dan melihatnya dari jauh, berharap mengagumi gaya Xiao Chen. Namun, setelah Xiao Chen kembali, ia hanya berdiam diri di kamar dan jarang keluar. Belum lagi mereka, bahkan Xiao Ke, yang merawat Xiao Chen secara pribadi, pun jarang melihatnya. Hingga suatu hari, energi iblis yang sangat besar muncul ke langit dari kamar Xiao Chen. Ketika anggota Sekte Meteorit mendongak, mereka melihat seekor ular raksasa berkepala 5 yang menyemburkan awan asap dan mengaum. "Akhirnya aku melihat cahaya siang lagi." Ular raksasa itu meraung, menyebabkan sambaran petir dan guntur mengguncang seluruh Sekte Meteorit seolah-olah gempa bumi, dan semua orang jatuh dalam kepanikan tak berujung. "Apa itu? Mengerikan sekali. Monster, cepat minta Master Sekte untuk menaklukkan monster itu." Tepat ketika Sekte Meteorit sedang kacau, sebuah suara marah tiba-tiba terdengar di halaman. "Menjauh dariku." "Oke bos." Yaki mengecilkan lehernya karena kecewa dan menghilang dalam sekejap. Sekte Meteorit kembali damai. Suara itu tadi. Di luar halaman, Xiao yang ketakutan dan tampak sedikit pucat, menyadari ada sesuatu yang salah dan bergegas masuk. Kegentingan. Tepat pada saat ini, pintu ruangan terbuka, Xiao Chen keluar dan meregangkan badan dengan malas. Dia telah mengasingkan diri beberapa hari ini untuk mempelajari pesawat ulang-alik bulan perak dan telah menemukan beberapa hal menarik, tetapi hal itu juga telah menyedot banyak energinya. "Begitu saya keluar rumah, saya merasa jauh lebih rileks dan bahagia." "Tuan Xiao. Tuan Xiao." Xiao Ke berdiri di depan Xiao Chen, menatapnya lemah, dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan ular iblis itu tadi?" "Itu hewan peliharaanku, biarkan saja. Dulu aku pernah berjanji pada Yaki bahwa aku akan membiarkannya keluar mencari udara segar, dan hari ini aku menepati janjiku." Dia tidak menggunakan cara apapun untuk mengekang Yaki, dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Dia tidak takut dengan pengkhianatan Yaki. Tak ada gunanya mempertahankan pengkhianat, tapi orang yang setia tak akan pernah berkhianat. "Oh." Xiao Ke menghela napas lega setelah mendengar ini. "Sekte itu pasti mengalami banyak masalah akhir-akhir ini, kan?" Xiao Chen bertanya. Setelah konferensi alkimia berakhir, dia menduga banyak kekuatan akan mengejar Sekte Meteorit. Jadi dia sengaja mengasingkan diri saat ini dan membiarkan Wan Hong mengurus masalah-masalah sepele.
Tentu saja, dia tidak sendirian. Jika sekte meteorit dalam bahaya, dia akan langsung merasakannya. Yah, selama periode ini, orang-orang dari berbagai kekuatan datang mengunjungi Tuan Xiao, tetapi pemimpinnya menolak mereka satu persatu dan hanya menerima orang-orang dari Danta. Xiao Ke melaporkan dengan jujur. Danta juga datang menemuiku. Xiao Chen bertanya. Atas perintahnya, Wan Hong menolak bertemu dengan pasukan lainnya. Namun Danta tidak ada di antara mereka. Tetua pertama dan kedua Danta, begitu pula Prinamong semuanya pernah ke sini. Kata Xiao. Baiklah, aku mengerti. Lain kali kalau mereka datang lagi, biarkan mereka datang menemuiku. Perintah Xiao Chen. Baiklah, Tuan Xiao. Mungkin Xiao Ke menyebarkan berita itu, dan keesokan harinya Tetua Agung, Shen Taeyang dan Namong Yanran datang berkunjung lagi. Apa yang kamu inginkan dariku? Xiao Chen bertanya dengan ragu. Tuan Xiao, kebenaran telah terungkap. Shen Taeyang melangkah maju dan mengedipkan mata pada Xiao Chen, sambil berkata, jangan salahkan aku tidak mengatakan itu. Xiao Chen mengerti setelah mendengar ini. Ini tentang Kaisar Api Pemakan Jiwa. Api Kaisar Pemakan Jiwa telah hilang, dan Tetua Agung meragukannya. Shen Taeyang jelas tidak bisa menyembunyikannya lagi. Tidak apa-apa, aku tidak berencana merahasiakannya terlalu lama. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tidak peduli. Dan tampaknya hanya Tetua Agung yang mengetahui identitasnya, dan Namong Yanran masih dirahasiakan. Kakak kedua, kamu dan Yanran tunggu di luar sebentar. Ada yang ingin kubicarakan dengan Tuan Xiao berdua saja. Sang Tetua Agung tiba-tiba berkata. Oke. Shen Taeyang mengangkat bahu dan berkata kepada Namong Yanran, Yanran, ayo kita tunggu di luar dulu. Meskipun Namong Yanran sangat bingung, dia tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti Shen Taeyang keluar. Penatua Agung, maafkan aku atas api Kaisar Pemakan Jiwa, tapi jika kau datang untuk mengambilnya kembali, aku khawatir aku tak bisa mengembalikannya. Kaisar Api Pemakan Jiwa awalnya milik Danta, dan dia mengambilnya dari Danta. Jika Danta ingin mendapatkannya kembali, itu masuk akal. Tetapi Kaisar Api Pemakan Jiwa telah menjadi bagian dari dirinya yang tidak dapat dilepaskannya, dan dia jelas tidak bersedia mengembalikannya kepada Danta. Apa yang kau katakan, Kaisar Xiao? Tanya Tetua Agung dengan canggung. Jika orang lain yang mengambil api Kaisar Pemakan Jiwa, Danta pasti akan mengambilnya kembali apapun yang terjadi. Tapi jika kau yang mengambilnya, aku sama sekali tidak keberatan. Faktanya, dia juga pergi ke Menara Xiaodan untuk meminta petunjuk pada leluhurnya. Setelah mengetahui identitas asli Xiao Chen, sang leluhur juga sangat terkejut dan memutuskan untuk memberikan api Kaisar Pemakan Jiwa kepada Xiao Chen. Apakah kamu benar-benar murah hati? Xiao Chen melirik Tetua Agung dan berkata dengan tenang, jika kamu punya sesuatu untuk ditanyakan, katakan saja. Awalnya, ia berutang budi pada Danta. Jika Danta meminta kompensasi untuk api Kaisar Pemakan Jiwa, ia tidak punya alasan untuk menolaknya. Namun, api Kaisar Pemakan Jiwa sangat penting bagi Danta. Mereka bersedia menukarnya, tetapi saya khawatir persyaratan yang diajukan akan sangat ketat dan tidak mudah dicapai. Setidaknya, itu akan sangat bermanfaat bagi Danta. Kaisar Xiao, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Tetua Agung tetap bersikap hormat, tetapi nadanya berubah serius. Ini juga disetujui oleh leluhur pagoda dan kecil. Kuharap kau setuju. Xiao Chen sudah siap, jadi dia bertanya dengan tenang, ada apa? Sang Tetua Agung berhenti sejenak dan berkata terus terang, saya harap Anda dapat menerima Yanran sebagai murid Anda. Bersambung.